Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Selamat sore, kami ucapkan selamat datang di tempat ini. Saya mau lihat lambaian tangan yang siap untuk diberkati pada saat sore hari ini. Mari lambaikan tanganmu. Yang siap untuk diberkati, mari lambaikan tanganmu. Berikan tepuk tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Engkau Tuhan yang baik, sangat-sangat baik. Roh-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami, memenuhi hidup kami Tuhan. Kami yang menikmati kebaikan-Mu, kami yang menikmati kasih-Mu dan anugerah, dan semua yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang baik seperti Engkau. Kami bersama-sama dengan segenap jemaat Tuhan. Kami hadir untuk kami meninggikan nama-Mu, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Raja di atas segala raja. Engkaulah satu-satunya yang menjadi keselamatan dalam kehidupan setiap manusia. Terima kasih Bapa yang baik. Suasana surgawi memenuhkan tempat ini Tuhan. Dan setiap kami yang hadir boleh dipenuhkan dengan sukacita yang daripada-Mu. Dan damai sejahtera-Mu mengalir di tempat ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang kami tinggikan, yang kami agungkan selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kami akan selalu menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur buat kasih Tuhan. Mari kita berikan pujian kita bagi Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Mari sama-sama katakan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan
the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, satu-satunya is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, karena Engkau yang memeliharakan kehidupan kami. Segala kuasa, kemuliaan adalah milik-Mu selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Tunas Remaja. Kami persilahkan.
juga. Amin. Amin. Haleluya. Katakan pada kanan kirimu, Tuhanlah sumber sukacita kita. Mari bagi Tuhan Allah kita. Sebagai ucapan syukur tanda terima kasih kami Tuhan, menyatakan bahwa kami hidup dalam kasih-Mu. Kami mau belajar memberi ya Tuhan. Apa yang Kau sudah beri kepada kami semua adalah daripada-Mu. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan kami. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang memberikan, dan Engkau juga melimpahkan kembali berkat-berkat buat kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku.
kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Oleh darah yang kudus, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu. Oleh kasih karunia yang begitu sempurna, sehingga kami masih dapat hadir bernafas di tempat ini, sehingga kami mempunyai kesempatan lagi untuk lebih menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus manunggal dengan roh kami, sehingga kami dapat mengerti akan kehendak-Mu, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Jika hari ini saudara masih menyimpan kesalahan orang lain, mari lepaskan pengampunan, lepaskan kekecewaan dari dirimu. Yesus sudah mati di kayu salib oleh karena dosa kita, agar kita tidak terpisah olehnya darinya. Ya Rabatakalana Shiribiri. Oh ya Rabatakalana. Mari jamah kami Roh Kudus, kami memerlukan-Mu. You are holy, You are holy, You are holy, Jesus. Ya Rabatakalana. Kami memerlukan-Mu. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Kami memerlukan-Mu, Yesus, selamanya. Ada kelegaan ketika kita mau melepaskan pengampunan. Ada damai, sejahtera dan sukacita ketika kita benar-benar membuka hati untuk Roh yang kudus. Untuk itu marilah kita menyembahnya dengan benar, dalam roh dan kebenaran. Roh-Mu yang kudus penuhi kami. Roh-Mu yang hidup Yes, penuhi Engkau mati di kayu salib agar kami hidup. Yang seharusnya kami binasa, tapi oleh karena kasih-Mu, Kau selamatkan kami, bahkan Kau angkat kami menjadi anak-anak-Mu. Haleluya. You are holy, Jesus. Jamah, kiranya Engkau menjamah kami dengan kuasa yang tertinggi, kuasa dari Tuhan, otoritas penuh kami terima dan Tuhan. Terima kasih, Kau selamatkan kami, Kau berikan kami hidup, dan bahkan hidup yang penuh kelimpahan. Haleluya. Ya Rabba, haleluya. Seluruh
bersyukur di tempat maha tinggi, Raja di atas segala raja, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Selamat sore buat saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di online. Haleluya. Ini hari pencurahan Roh Kudus. Kita merayakan kalau para rasul dan murid-muridnya lebih kurang 2000 tahun lalu di loteng Yerusalem, mereka masih menantikan Roh yang kudus, menantikan janji Bapa. Pada saat ini kita sudah menikmatinya. Yang percaya katakan amin. Roh yang kudus sangat kita butuhkan. Dia akan menghibur ketika saudara dan saya sedang bersedih. Dia akan memberi kekuatan ketika kita sedang lemah. Iman kita goncang oleh karena gangguan cuaca kah, gangguan ekonomi kah, gangguan cinta kah, perasaan kah, semuanya. Dia Roh memampukan kita untuk terus menjalani hidup yang menyenangkan hatinya. Haleluya. Kalau kita mengandalkan diri kita, maka kita akan lemah, jatuh dan jatuh lagi. Ya. Haleluya. Ayo kita buka aja Kisah Para Rasul. Kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sampai 11 saja. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, kita boleh menikmati tayangan sebentar. Jadi inilah gambaran lebih kurang 2000 tahun lalu. Ya, difilmkan lebih kurang, pasti ya tidak bisa sama. Karena hadirat Tuhan, Rohnya yang tercurah buat murid-murid, lidah-lidah api tidak bisa difilmkan. Tapi lebih kurang beginilah. Ya. Gak bisa kita membayangkan. Berangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sepuluh hari setelah kenaikannya, 10 hari setelah kenaikannya, dan 40 hari di bumi menunjukkan diri, baru 10 hari naik ke surga. untuk merayakan hari Pentakosta. Pentakosta hari ke-50. Murid Yesus dan orang percaya lainnya pun berkumpul bersama. Di suatu tempat dalam sebuah rumah. Mereka bersehati dalam doa. Menunggu janji Yesus akan hadirnya Roh Kudus. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang memenuhi tempat itu.
Dan tampaklah pada mereka tidak api yang bertebaran dan hingga pada mereka. Mereka berkata dalam bahasa lain. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Haleluya. Yuk, kita baca ayatnya. Nanti yang pria akan bacakan ayat yang ke-8, 9 yang wanita, ya sampai 11 ya. Bergantian. Yang dapat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sampai 11, katakan amin. Amin. Ya, yang prianya, Pak Madam, dua-dua ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang dekat berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Terima kuasa Roh Kudus. Katakan kepada kiri kanannya, terima kuasa Roh Kudus. Nah, terkadang kita sebagai orang Kristen, banyak yang masih Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Tadi pagi kami membahas sekitar berapa banyak orang Kristen KTP, ya, berapa orang secara KTP dia Kristen, tapi perbuatannya masih berdukun, masih juga mau mencuri, masih juga mau berzina. Itu namanya Kristen tanpa pertobatan. Dan banyak juga orang Kristen sudah percaya pada Kristus Yesus, tetapi tidak membuka hati sepenuhnya buat Roh Kudus. Dia masih banyak menyimpan kekecewaan, dendam bagi yang mem-PHP-in dia, yang menselingkuhin dia. Masih tersinggung, masih akar pahit. Ini membuat Roh yang kudus yang sudah dicurahkan tidak bisa aktif. Kalau di zaman perjanjian lama Roh Kudus bisa keluar seperti burung bisa hinggap pergi. Tapi Roh Kudus pada zaman saat ini permanen. Cuma jadi persoalannya apakah kita aktifkan atau tidak. Apakah kita terhubung atau tidak. Apakah kita taat atau tidak. Itu menjadi persoalannya. Janji Tuhannya ada amin. Kuasa itu akan dicurahkan. Otoritas itu akan diberikan pada kita. Yang percaya katakan amin. Oleh karena Yesus yang menjanjikannya. Bukan karena kuat gagah kita. Saudara pernah dengar seorang polisi ketika pakai seragam badannya cengking, cekring ya, kurus. Kalau kena angin kayak mau terbang. Pernah lihat dulu body Damsi atau Doyo? Gitu lebih kurang. Tapi ketika dia memakai seragam
polisi lengkap, truk yang muatan 12 ton, 10 ton, kontainer lewat. Prit! Stop. Truknya. Karena dia mempunyai seragam, ada otoritas, ada mandat dari negara. Bukan karena kurusnya, bukan karena hebatnya, tapi ada seragam yang dipakainya membuat dia mempunyai otoritas. Ketika dia lagi nyantai di warung kopi, Marmitu, ya, tahu kan Marmitu? Tahu Marmitu? Marmitu tua, masa gak tahu bapak-bapak ini ya. Santai dah. Ya, ada mobil balap-balap, mobilnya kecil ya sebenarnya. Wah, dia tahu dia polisi tapi tidak pakai seragam. Dia polisi tapi tidak memakai seragam polisi pada saat itu. Mobilnya kecil ya. Di stopnya nggak mau berhenti, ditabrak gerak masuk ICU dia. Kenapa? Karena dia tidak memakai seragam, tidak memakai otoritas yang sudah diberikan negara. Nah, saudara kasih Yesus, murid-murid menantikan di loteng Yerusalem. Mereka menerima kuasa Roh Kudus dan berbahasa roh. Jadi jangan ada yang ngejek laba, kapan ruginya? Hati-hati ya. Saya dulu waktu kecil jumpa orang gereja yang haleluya. Saya waktu kecil haleluya, halilintar, helikopter gue bilang. Sekarang aku banyak bilang haleluya hari ini. Nah, mereka berbahasa roh, ya. Tipe yang pertama bahasa roh ini ketika kita keluar kan hanya kita dan Tuhan yang tahu. Paham? Yang pernah ngejek laba. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Dia ketika kita berbahasa roh, dia akan membuat kita lebih kuat, lebih segar roh kita. Dan yang kedua, modelnya dia berbahasa roh. Contohnya saya orang Indonesia, nggak tahu bahasa Jerman atau nggak tahu bahasa Mandarin, tiba-tiba shisha dan segala macam. Saya bilang, jadi bisa bahasa Mandarin. Nah, sekarang begini, apakah kita memerlukan Roh Kudus? Yang memerlukan katakan amin. Apakah kita mau taat pada Roh Kudus? Yakin? Atau mondar-mandir kayak gosokan? Nah, saudara kasih Yesus, sekarang kita sudah menerima Roh Kudus. Bagi orang yang sudah percaya pada Yesus, mengakui dia juru selamat, dan ketika menyembah Tuhan nikmati baptisan roh. Pendeta, evangelis tak bisa memberikan baptisan roh. Saya percaya Tuhan itu punya otoritas untuk curahkan. Kalau saudara minta mau berbahasa roh, minta. Tapi bukan untuk perjago-jagoan, agar lebih intim. Saudara kasih Yesus, murid-murid ketika menerima kuasa Roh Kudus, ada yang namanya Petrus. Ini seorang pria yang bertindak dulu baru berpikir. Wah, bertindak dulu baru berpikir. Seharusnya berpikir dulu baru bertindak. Ini penakut orangnya. Oh, aku tak akan lari, lebih kurang begitu. Kemanapun guru, Tuhanku, aku siap mati. Kenyataannya setelah Yesus ditangkap, apa yang dilakukannya? Menyangkal berapa kali? 10 kali dia menyangkal. Tapi ketika menerima Roh Kudus, dia berani menyatakan Yesus Kristus yang kalian salibkan itu, dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat, dia adalah Mesias. Cara pikir orang adalah ketika Mesias turun, mereka akan dibebaskan dari jajahan. Tak mereka sadar ketika ada Yesus hadir, Yesus ingin membebaskan kita dari hukuman.
membebaskan kita dari neraka. Dia ingin memberikan Roh yang kudus. Ada materai. Ada materai. Jadi ketika engkau mau diserang roh jahat, yang benar-benar menerima Roh Kudus, roh jahat itu akan takut, gentar dia. Coba dengan kesaksian, warnanya katanya seperti ungu violet biru gimana katanya. Para dukun-dukun santet bersaksikan. Tapi kalau yang Kristen KTP ini santet aja ya. Dia akan muntah darah, kan? Tapi yang punya materai disantet, dia akan selamat, aman, cover, ada perisai. Yesus menjadi perisai keselamatan kita untuk selama-lamanya. Haleluya. Dia bisa melindungi kita. Roh Yesus itulah yang dicurahkannya bagi kita. Dia omnipresent, omnipotent. Ada dimanapun berada. Ada kuasanya yang tak terbatas. Apapun dosa yang kita pikirkan, dia tahu, saudaraku dikasih Yesus. Ibu-ibu, apa yang sedang kau pikirkan, anak gadis, dia tahu. Bapak-bapak, apa yang sedang kita rencanakan, hal yang jahat, yang nakal, Roh Kudus tahu. Karena dia omnipresent. Sebab itu hapuskan langsung rencana, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kuasa ini dicurahkannya bukan untuk ya sepanggaron lah bahasa Ibrani kuno ya kan. Tapi ingin menyatakan bahwa saya benar-benar ada kuasa yang luar biasa. Petrus menerimanya, dia berani berkhotbah. 3.000 bertobat. Berbanding terbalik ketika hukum Taurat diturunkan dari Gunung Sinai, 3.000 mati dimakan bumi. Bumi terbelah masuk ke dalam, bukan karena hukum Tauratnya, karena mereka melanggar hukum Taurat. Kasih karunia ini sungguh luar biasa, tapi terkadang orang-orang yang mempelajari kasih karunia menyalahgunakan. Nanti siap ku cium dia, siap ku nikmati dia, kan minta ampun, selesai dosaku. Ya kan, mau kita berpikir begitu dulu kan? Yang mau pernah berpikir itu katakan tidak lagi, dalam hati aja, dalam hati aja. Yang wanita, siap ku pacari dia, aku di belakangnya pacaran lagi ya lah, nggak ada yang tahu. Nah, Roh yang Kudus ini juga akan membakar semua karakter busuk kita, karakter buruk kita. Saya mengilustrasikan itu begitu seperti sebuah kertas ya. Kita tulis ini, Budi ya kan, penjina, penjudi, pemabuk, makan narkoba, lalu di kertas segala macam lah ya, lalu dibakar. Habis. Mampukah kita meninggalkan setiap kebiasaan buruk kita tanpa Roh yang Kudus? Tidak. Roh Kudus itulah yang memampukan kita, yang bisa mengeluarkan kita dari lumpur dosa untuk berjalan sesuai dengan kehendaknya. Terus semakin hari semakin kuat, berjalan semakin hari semakin kuat, dan semakin menyenangkan hati Tuhan dengan Roh Kudus. Kalau karena doi, karena sahabat, doanya lah kita butuhkan, ya kan? Itu pun kalau udah benar-benar sahabat yang baik. Jangan sampai apa tuh teman 4S, 4S senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Itu bukan sahabat namanya, musuh dalam selimut ya. Saudara kasih Yesus, jika kita benar-benar terus bergaul erat dengan Roh Kudus, apa yang dilakukan Petrus kita pun bisa lakukan. Ketika dia mendoakan orang lumpuh, emas dan perak tidak ada amaku, tetapi dalam nama Yesus dari Nazaret berjalanlah. Berjalan. Saya percaya itu. Saya ingat 2006
Bapak Gembala pembina kami ya memanggil saya setelah waktu Pastor Greg dari Australia buat KKR di Desa Merambe di pos yang sedang kami bangun. Setelah selesai itu dia panggil kantornya. Ya. Budi, setelah kamu nanti training di Bali, kamu siapkan dirimu untuk pentahbisan pendeta katanya. Ya. Tahu jawab saya apa? Karena saya masih tahu kebun buruk saya masih banyak, kedagingan saya masih kenceng. Pak, biarkanlah dulu saya berdiam diri, Pak. Sebenarnya berat kali aku bilang itu, tapi aku merasa tidak layak, terlalu banyak dosa-dosaku. Betul berdiam diri. Tahu berdiam diri di mana saya? Di ICU. Ya. Singkat cerita ini kok udah gelap dunia. Dan kaki pun nggak terangkat, Pak. Ngangkat jempol pun nggak bisa. Jangan ngangkat kaki, ngangkat jempol, gerakan jempol nggak bisa. Berarti tidak bisa melihat, lumpuh, tidak bisa jadi pria, dan lidah saya tertarik ke dalam. Jadi kalau ngomong gitu, maka terakhir pengobatannya lidah ditarik. Nah, dari ada apa, alat terapi dari Belanda, dari lulusan Belanda di Dr. Coleman Saragini, ya kan? Nah, kalau pengobatan dokter, saya rasa tidak akan sembuh, nggak akan bisa saya berdiri. Dokter Penang juga angkat tangan kok. Mereka bilang nggak ada harapan, tinggal nunggu masuk ke negeri cacing saja. Tapi keluarga nggak pernah putus asa. Istri dengan semangatnya minyak urapan dengan berapa minyak bimoli, jangan-jangan itu. Tapi bukan soal minyak bimoli, kan nama Yesus itulah yang bisa menyembuhkan setiap penyakit kita. Yang percaya kan amin. Namanya yang berkuasa, yang bisa buat saya berdiri dan bisa juga buat saudara berdiri. Saudara kasih Yesus. Haleluya. Namanya yang berkuasa. Dokter bilang nggak bisa jadi pria. Puji Tuhan, anak kami 3 cukup. Cukup kan, Ma? Cukup. Cukup. 1 wanita, 2 pria. Cukup lada. Puji Tuhan. Dokter mengobati, ya. Capek sekali, ya kan? Mereka menerapi saya. Ya, istri saya juga di rumah ikut. Aku bilang, kok tarik dulu lidahku, kok lagi lidahku ke langit-langit ini kan. Kayak mana narik lidahmu? Ya pakailah sarung tangan pelaret atau plastik itu, tarik. Sehingga cerita, ya bisalah bicara. Ya, puji Tuhan, rupanya Tuhan ingin berkarya. Bisa berdiri di sini bukan karena kuat kagak saya, tapi oleh karena kasih Yesus. Adanya anak 3 orang semua oleh karena kasih Yesus. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan firman Tuhan juga oleh karena kasih Yesus. Dan bahkan saudara berada di tempat ini juga oleh karena kasih siapa? Haleluya. Kasih yang tak terbatas. Masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Ya Rabata Shikarabata. Terima kasih atas kuasa-Mu yang tak terbatas. Kami ingin masuk ke ruang Maha Kudus, menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati firman-Mu, firman yang menguatkan, yang membuat kami hidup, yang melepaskan kami daripada ketikatan jahat. Roh-Mu yang kudus, bekerjalah di setiap pribadi kami. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Yebe Shika Papa. Syukur. Syukur. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus.
nikmati hadiratnya yang menguatkan kita, menghibur kita. Ya Rabbal Syukur. Jika engkau merindukan kuasa Roh Kudus itu, katakan, aku membutuhkanmu ya Roh Kudus. Masuklah ke dalam hati kami. Nama Yesus. Katakan dengan senang hatimu, ku menyembah. Kami merindukan lembut saja. Buat saya berjalan. Ya yang ke-11. Apa yang sedang kalian lihat? Yesus yang terangkat ke surga. Begitu juga dia akan datang ke bumi ini untuk menjemput orang yang percaya, orang yang terus menjaga apinya menjadi seperti 5 darah anak yang bijaksana, terus menjaga minyaknya, terus bersaksi, nyatakan Yesus dahsyat. Nama Yesus yang menyelamatkan pada saudaramu, tetanggamu, teman-temanmu, dan sampai ke ujung bumi. Nyatakanlah dia Raja di atas segala raja. Ku menyembahmu Tuhan. Yes, saya undang untuk bangkit berdiri. Kasih Yesus. Mari kita menyembahnya, memujinya selama-lamanya. Allah yang mulia, kami menantikan Kau untuk menjemput kami. Yang kedua ya Bapak, ya Rabat kalau ada sikit kalau boleh. Kau guru, katakan sekali lagi engkau menyembahmu, Kau layak disembah. Kau pulihkan yang sakit, Engkau hibur yang sedang bersedih. Angkat tanganmu ke surga. Tuhan sangat senang mendengar pujian penyembahan yang kita naikkan. Dia menantikan, merindukan penyembah-penyembah sejati,
penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Nantikan kedatangannya kali kedua untuk menjemput kita yang percaya. Kami ingin terus Yesus Kristus. Yes. Kami menyembah-Mu Tuhan. Berdoa, doa yang diajarkan Bapa kita di surga pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terima kasih. Kita akan berikan persembahan misi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami semua Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami teringat akan ada hal-hal yang harus kami kerjakan Tuhan. Kami tidak hanya menjadi jemaat yang biasa-biasa, tetapi kami mau belajar Tuhan untuk peduli pada pekerjaan Tuhan, untuk kami boleh bermisi. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang boleh memberikan persembahan misi hari ini. Dan persembahan itu boleh digunakan untuk memperluas kerajaan surga melalui gerakan-gerakan misi yang akan dikerjakan gereja-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sambil kita memberikan persembahan yang kedua, kita akan mendengarkan tarian dari anak-anak sekolah minggu menyaksikan. Kami persilakan kepada anak sekolah minggu.
adik-adik kami himbau di hari Senin itu ada GM Ministry, tetap setia, ingatkan sama teman-temannya. Lalu di hari Rabu tetap ada kelompok tumbuh bersama. Kita ada 5 langkah, 5M, jadi kita sudah di M yang kedua. Yang mau untuk terus belajar firman bersama, ayo datang. Nanti alamatnya akan dikirim ke grup ya. Lalu di hari Jumat ada doa di sini, ada juga pemuritan, datanglah supaya semakin hari semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dan di hari Sabtu ada ibadah misi, anak-anak muda, remaja-remaja, engkau harus tetap ingat tugas dan tanggung jawabmu di muka bumi. Datanglah di hari Sabtu jam 5 sore dan di hari Minggu seperti biasa ada ibadah raya anak jam 10 pagi dan ibadah raya umum jam 5 sore. Baiklah, kita menerima doa berkat. Nanti di hari libur nanti ada Pastor Jeff dari Rusia akan datang ke tempat ketua ya Sinode sebagai yang tertarik untuk mempelajari Alkitab lebih dalam lagi, lalu ingin mempelajari bagaimana aliran-aliran yang sesat atau aliran yang nggak benar sudah mulai sangat menjamur ya di muka bumi ini. Nanti kita akan belajar di sana, jadi kita harus waspada dan antisipasi terhadap pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, firman yang hidup. Kalau mau boleh jam 9 pagi hubungi kami atau hubungi Mempida ya. Saya undang untuk panggil diri saya kasih Yesus, dan mari kita bersama-sama berdoa buat kota dan bangsa kita ini. Kami bersyukur ada keamanan yang kondusif dan terkendali di kota Medan, bahkan di bangsa Indonesia. Dan biarlah roh takut akan Tuhan hadir bagi kami dan bagi kepala daerah melalui desa sampai ke ibu kota, legislatif, edukatif, eksekutif, memiliki program-program yang pro rakyat juga. Di dalam nama Tuhan Yesus ada Indonesia maju, Indonesia damai, Indonesia yang dimenangkan bagi Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Yad Adonai terus memberkati anak-anak, tunas remaja, muda-mudi, kepala keluarga, kesehatannya, masa depannya yang penuh harapan Kau sediakan bagi kami semua. Masa depan yang gilang gemilang, penuh harapan yang bahagia ada bersama kami sebagai anak-anak Bapa di surga. Terima kasih Yesus, tangan-Mu juga yang melepaskan ketikatan jahat, yang menghibur yang sedang bersedih, menguatkan iman yang sedang lemah, memberkati anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kau yang sediakan, Kau yang cukupkan, olehlah kasih-Mu melimpah-limpah. Pasti juga hidup penuh kelimpahan Kau anugerahkan bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur dan bangga punya Bapa seperti Engkau. Segala hormat, pujian, pengagungan, kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat maha tinggi. Terima kasih. Arahkan pandangan-Mu dan bukalah hati-Mu buat Bapa di surga. Terimalah kasih Bapa di surga dan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus. Terimalah kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahtera, sukacita daripada Roh Kudus yang melimpah-limpah ada di kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya, sama-sama katakan amin, amin, amin. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
Yesus memberkati kita semua.